manusia memang punya proses pengenalan akan Tuhan masing-masing yang berbeda. Segala situasi yang seburuk apapun Tuhan bisa pakai kan untuk menunjukkan keberadaannya terhadap orang itu. Oke, halo sahabat. Kembali bertemu dengan saya Firman Wahyudi di acara kita yaitu Ngobrol Bareng Sahabat. Ternyata ada begitu banyak hal di kehidupan kita ini yang tidak bisa diungkapkan karena tidak pernah diceritakan. Nah, saatnya kita hari ini bercerita dan mendalami lebih banyak atas apa yang tersembunyi dari kehidupan kita. Karena satu hal, kebenaran tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Dan tamu kita hari ini adalah seseorang yang luar biasa, yang jangkung banget hari ini. Selamat datang Bro Jeffrey Antonius, apa kabar? Luar biasa bro. Walah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena ini salah satu sahabat saya. Namanya juga ngobrol bareng sahabat ya, berarti sahabat-sahabat aja gitu ya. Dan ada sahabat-sahabat hari ini yang juga menyaksikan acara ngobrol bareng sahabat ini karena satu yang saya percaya, kebenaran tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Oke, untuk mempersingkat waktu karena padat merayap hari ini ya, oke. Saya akan bertanya kepada Bro Jeff itu tentang seputar keselamatan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bro Jeff, apakah arti keselamatan itu? Iya. Arti keselamatan buat saya hari ini ya, karena kemarin dahulu tuh Beda ya? beda-beda. Oke. Ada berjalan waktu selalu berubah. Dan buat saya ternyata banyak hal yang saya belum tahu, khususnya tentang keselamatan. Dan ya kalau sampai titik hari ini, buat saya keselamatan itu adalah adanya seseorang yang menebus hidup saya dari semua dosa dan pelanggaran selama saya hidup. Buat saya itu keselamatan. Oh, keren juga nih. Selalu berbeda jawaban setiap orang itu yang luar biasa. Jadi bicara tentang seseorang yang menebus dosa dan pelanggaran itu, Ya, Tuhan Yesus pastinya. udah pasti Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Oke, next pertanyaan. Bagaimana dengan pengertian kasih karunia menurut Bro Jeff? Ini ada kaitannya dengan keselamatan atau tidak? Pasti ya. Karena buat saya kasih karunia itu berjalan seiring dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup saya, yang atas segalanya itu keselamatan itu. Dan kasih karunia saya boleh terima, saya boleh alami tanpa apa ya, istilahnya kayak saya tidak dilihat lagi segala kesalahan saya tidak diingat lagi segala pelanggaran saya, dan saya boleh menikmati satu hari demi satu hari penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Buat saya itu kasih karunia yang tidak berkesudahan sih, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Yang tidak pernah berhenti berarti ya, kasih karunia itu memang udah satu benang merah yang nggak pernah bisa digantikan berarti gitu ya. Iya. Bagaimana Bro Jeff bisa menjadi percaya kalau Bro Jeff diselamatkan hari ini? Apa yang menjadi landasannya? Jadi apa yang tadi katakan yang menjadi landasannya tuh kenapa gitu? Keselamatan tuh karena penebusan. What happened gitu dengan apa yang terjadi di dalamnya? Itu boleh di-sharing untuk sahabat kita hari ini. Saya percaya setiap orang mengenal hidupnya masing-masing. Setiap orang tahu di hidupnya itu apa sih yang sudah dia kerjakan, apa sih yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah dia rencanakan, dan yang sudah dia perbuat pastinya. Nah, dari semua hal yang saya pribadi alami, saya tahu betapa jahatnya, betapa kotornya yang hidup saya jalani kemarin, dan sampai hari ini pasti masih ada hal-hal yang salah. Tapi disitulah luar biasanya
apa yang Tuhan Yesus berikan yang berupa keselamatan tadi, jadi saya benar-benar, saya tidak ada hal yang untuk menyangkal bahwa saya butuh keselamatan itu dari apa yang kegelapan yang saya ada di tempat yang gelap tadi, sampai saya ada di bawah di tempat yang Tuhan inginkan itu di dalam terangnya. Oke, luar biasa ya. Jadi apakah hari ini Bro Jeff yakin pasti diselamatkan? Hari ini ketika saya bangun, ketika saya mengaku dosa lagi, saya percaya saya diselamatkan. Jadi ada momen manusia nggak punya dosa dong? Ada, sangat. Ketika kesempatannya ada, ya ngaku dosa. Ketika ngaku dosa clear kan sebenarnya, karena sebenarnya itu kan, ketika saya ngaku dosa, saya percaya Tuhan sendiri yang bilang kan. Ketika kita mengaku dosa, dia setia dan adil. Terus dosa kita dibersihkan, diampuni, dan dia bukan artinya tidak kita berbuat dosa lagi. Pasti di daging ini seperti itu kan, firman Tuhan katakan, dagingku membuat aku mungkin melakukan hal yang salah, tapi rohku penurut. Nah, ketika saya mengaku dosa, saya mengimani itu, dan saya percaya saya dibersihkan, saya di-clearkan dari segala pelanggaran. Kalau buku itu udah nggak tertulis lagi semua dosa-dosa, berarti diputihkan itu luar biasa loh. Itu nggak ada Tuhan lain yang sanggup melakukan itu selain Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita berdosa lagi, kita datang sama Tuhan lagi, kita diampuni lagi, dibersihkan lagi. Jadi intinya yang terbaik dari hidup kita berarti hari ini dong. Iya, ketika saya sadar hari ini saya diampuni, saya terima keselamatan, udah nggak ada yang lebih baik dari itu. Oke, jadi yang the best hari ini dong. Salaman dulu ah. Oke. Luar biasa. Hari ini lah. Karena ini yang nggak pernah diobrolkan, bro. Ini yang menjadi concern saya di pelayanan saya terakhir ini adalah tentang bagaimana orang menjadi percaya menerima kasih karunia. Terus dengan kehidupan yang dunia yang begitu luar biasa ini, kita kembali lagi ke kasih karunia itu, dan kita lagi-lagi menerima pemurnian, lagi-lagi kita menerima penebusan dan pengampunan Tuhan. Ya. Jadi kasih karunia ini nggak bisa diganggu gugat, mutlak banget berarti ya, nggak bisa digoyang dengan apapun gitu. Betul kan? Setuju nggak? Betul, setuju. Ya, karena ini udah mutlak. Orang datang ke sana dia dapat kasih karunia. Ada orang yang nggak diampuni, berarti ada orang yang nggak diselamatkan, berarti orang tuh nggak pernah datang kepada kasih karunia itu, betul? Yeah. Dia hanya berdiam dalam posisinya sendiri, dia nggak bisa maju. Tapi inilah yang hebat ya. Jadi ketika bro hari ini benar-benar merasa diselamatkan karena apa? Karena berarti datang sama Tuhan untuk bertobat, betul? Iya. Yeah. Dan itulah sahabat ya. Hari ini mendengar kesaksian dari Bro Jeff bahwa memang kasih karunia sesuatu yang dahsyat yang manusia harus hampiri setiap saat. Datang setiap saat ke sana karena Tuhan sudah lakukan ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa, dan saya juga mau sahabat tahu bahwa ketika kita percaya Yesus, kita harus percaya di posisi yang terakhir ini. Itu tentang apa yang Yesus kerjakan untuk kehidupan kita, itu penebusan. Seperti kata Bro Jeff tadi, kita ini hanya bisa ditebus untuk bisa diselamatkan begitu. Oke, satu pertanyaan Pak Jeff ya, ini berhubungan dengan itu. Kira-kira hidup manusia menurut Bro Jeff ini berapa tahun kita bisa hidup di dunia? Ya, kalau dari apa yang dialami sih sampai hari ini, kita ketemu rata-rata 60 sampai 70 tahun tuh udah umum banget sih. 60 sampai 70 tahun itu udah sangat umum di hari ini. Singkat sekali ya. Sangat singkat. 70 tahun. Bagaimana dengan kehidupan kekal yang Yesus kan diselamatkan untuk hidup kekal? Kira-kira berapa lama tuh kehidupan kekal? 1000 tahun? Mungkin 1 juta tahun mungkin. 1 juta tahun lama banget. Lama sekali. 1 juta tahun, waduh, kita 70 tahun aja belum nyampe, ini udah lama banget nih. Ya, kita mau ulang tahun 1 tahun ke tahun berikutnya aja udah berasa kan. Lama banget lah. Tapi Yesus janjikan kehidupan yang kekal. Mungkin kata Bro Jeff 1 juta tahun lah, anggaplah itu, nggak tahu sampai atau enggak gitu kan, maksudnya.
Kita kalau hidup di dunia 1 juta tahun, dunia aja belum ada 1 juta tahun, bro. Iya. Ya kan? Nah, berarti ada satu kehidupan kekal yang Yesus lakukan. Lantas kalau kita nggak pernah konsen dengan kasih karunia dan kita menuntut kehidupan kita yang begitu singkat di dunia ini, saya mau hari ini mengingatkan sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini untuk kita konsen dengan apa yang kita bahas sama Bro Jeff hari ini, yaitu tentang kasih karunia dan keselamatan yang hari ini mungkin jarang diperdengarkan, betul nggak? Karena terlalu banyaknya masalah di dunia ini sehingga orang jarang banget untuk ngobrol tentang hal ini. Karena orang hanya ngobrol tentang A, tentang B, tentang berkat, tentang kesembuhan dan lain sebagainya, tanpa kita mengerti di bagian ini. Ya. Di bagian ini banyak sekali orang yang miss, kalau kata saya. Miss dan men-skip. Ya, Wah, ini baru lagi. Lebih yang kayak nanti dulu deh. Kenapa begitu ya? Mungkin ya karena dunia apapun bentuk, misalkan kayak contoh gereja lah. Saya ngomong satu organisasi seperti gereja, ketika seseorang masuk di saat katakanlah dia sebagai gembala, pasti dia harus merekrut tim untuk mensupport kegiatan gerejanya dan sebagainya. Itu udah banyak hal yang harus dipikirkan dibandingkan dengan sebagai pemuritan dan sebagainya. Tapi juga memang ya tidak bisa dipungkiri kalau memang gereja juga butuh jiwa-jiwa kan. Betul. Tapi juga ya faktanya kita juga seringkali meng-skip hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan, bro. Karena terlalu tentang kasih karunia. Banyak manusia A punya problemnya, misalkan jemaat B-nya, jemaat C-nya punya problem, mereka harus melayani satu persatu. Jadi terlalu sibuk sama apa yang saya bisa bantu buat hidup Anda, apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Tapi apa yang bisa Tuhan bantu buat hidup kita itu yang suka lewat sih kalau menurut aku. Jadi maksudnya lembaga gereja nggak bisa belum sampai ke sana untuk memperkenalkan Tuhan lebih lagi karena sibuk melayani begitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya inilah makanya kita hidup hari ini di akhir zaman ya. Yang kalau menurut kita dari beberapa hal terjadi, dari gempa yang terlalu begitu sering hari ini terjadi, tanda Tuhan sudah semakin nyata, penyakit yang luar biasa hari ini terjadi. Ya. Saya pikir mungkin ya bukan dipikir sih, cuman berharap ya Yesus segera datang sih kayaknya. Tapi kalau hal ini kita tidak ceritakan, hal ini kita tidak beritakan tentang kasih karunia dan keselamatan ini jadi problem kalau buat saya, karena banyak orang nggak tahu karena mereka nggak pernah ngobrol tentang hal ini kan. Mereka hanya ngomong tentang aku diberkati, kesaksian kebanyakan aku disembuhkan, aku diberkati. Awal pemulihan seperti apa, selanjutnya nanti pelayanan dan sebagainya. Ketika orang jatuh kembali ke kasih mula-mula. What is kasih mula-mula? Kalau mereka tidak pernah mengenal apa itu kasih karunia gitu kan. Kalau buat saya itu kayak aduh terlalu bahasa yang rohani gitu. Balik aja ke kasih karunia, kasih mula-mula gitu kan. Sedangkan kalau mereka nggak kenal kasih karunia ini, mereka nggak akan bisa berbalik. Yang ada adalah kecewa gitu kan. Oke, menarik sekali Bro Jeff hari ini. Satu pertanyaan atas semua yang kita bahas hari ini tentang apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Pertanyaannya simpel. Apakah Bro Jeff mengenal Yesus hari ini? Atau hanya tahu doang? Wah, jangan ketawa gitu dong. Kalau ya ini pertanyaan yang paling sulit sih untuk dijawab. Tapi kalau mau jujur, saya bilang saya belum mengenal. Saya belum mengenal, saya hanya tahu dari satu demi satu hal melalui firman Tuhan, melalui khotbah para hamba Tuhan, melalui apa yang saya pribadi alami. Saya bisa katakan saya baru tahu, dan akan banyak hal-hal yang saya belum ketahui. Jadi saya tidak berani katakan saya sudah mengenal. Tapi ada proses untuk mengenal kan? Sangat. Berarti jawabannya mungkin baru tahu dan saya mau sedang proses mengenal. Bagaimana proses mengenal? Ada tips buat sahabat kita proses mengenal yang paling Bro Jeff hari ini anggap yang ini yang terbaik. Bagian mana itu?
what is pray atau apa, atau membaca firman seperti yang tadi. Ya. Apa yang Bro Jeff bisa alami dan bisa bagikan ke sahabat-sahabat kita di rumah untuk mengenal itu bagaimana sih caranya? Ada yang lebih cara kilat nggak? Kalau cara kilat buat saya tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada itu mah. Nggak ada sejarahnya untuk mengenal katakanlah saya mengenal istri saya aja. Ternyata ketika saya menikah itu proses mengenalnya lebih seru dibandingnya waktu pacaran. Saya seperti itu. Gitu. Seru ternyata ya. Kalau katakanlah tadi Bro Firman katakanlah tips untuk yang apa yang saya alami sih, maksudnya seperti ini. Untuk mengenal itu artinya harus ada pertemuan. Kalau buat saya ada pertemuan. Saya mau mengenal Bro Firman, saya harus ketemu Bro Firman sekali, dua kali, beberapa kali, sesering mungkin baru saya bisa mengenal Bro Firman. Entah itu hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dan lain sebagainya. Dan untuk mengenal Tuhan Yesus, hal yang paling saya mengerti hari ini, ya saya harus ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu buat saya konteksnya sangat luas, tapi yang saya kerjakan pertama saya harus masuk hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di hadiratnya, bukan Bro? Amin, ya pasti. Ya kan? Nah, Ya. Tuhan memang dia Immanuel, dia juga ada di mana-mana. Dia ada di saat ini bersama-sama kita. Ada mungkin saya sedang di motor, saya sedang di rumah dan sebagainya, dia ada. Tapi untuk mengenal itu ada satu titik, Tuhan sudah mengenal saya yang belum mengenal Tuhan kan. Yeah. Nah, berarti saya yang harus menghampiri Tuhan. Saya mau cari tahu Tuhan, Engkau seperti apa? Apakah seperti yang saya baca di firman Tuhan kah? Iya. Ataukah seperti dari pujian atau dari lagu-lagu yang saya nikmati selama ini ketika saya menyembah Tuhan? Ataukah seperti apa? Oh, seru nih, menarik ini. Seru banget gitu. Dan ternyata ketika saya bertemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam satu penyembahan lah yang membuat saya, oh ternyata Tuhan begini ya. Ternyata Tuhan sebesar ini ya. Bahkan sebesarnya yang saya sadari saat itu pun mungkin masih salah. Pasti, saya bisa pastikan. Iya. Karena posisi rohani saya ataupun hadirat Tuhan yang saya masuk itu mungkin posisinya belum, udah pasti dikatakan pasti ya, belum sampai yang dekat seperti apa gitu. Tapi buat saya itu udah satu hal yang luar biasa yang membuat saya kayak udah baru di titik itu saya sudah ada kepuasan yang Tuhan puaskan. Bukan saya memuaskan diri saya sendiri, tapi saya ada Tuhan yang saya menyadari kalau Tuhan memuaskan keinginan tahuan saya tentang Dia. Dan entah baik Dia bersuara dalam hati saya melalui Roh Kudus, banyak hal sih. Dan itu tidak bisa, memang sulit untuk dipercaya, tapi saya berani katakan hidup saya berubah di dalam proses itu gitu. Jadi hidupnya Bro Jeff berubah di hadirat Tuhan berarti. Benar. Di hadirat Tuhan saya mengenal Tuhan sedikit demi sedikit, satu demi satu hal. Sebenarnya sama pengalaman saya juga ketika kita ada di hadirat Tuhan, begitu gampang kita merasakan, betul nggak? Yeah. Menikmati hadiratnya, kita bisa mengenal lebih, mungkin kita bisa ambil Tuhannya mungkin 1-2 gitu pengertiannya. Tapi kita balik ke dunia lagi, susah banget ya. Nggak ada kayak seolah gitu ya. Yang ada udah Bro Jeff bekerja atau di rumah dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang berbeda berarti. Iya. Dunia yang berbeda, hal yang berbeda. Oke, saya setuju tadi ketika mengenal Tuhan itu adalah kita datang sama Tuhan, menghampiri. Itu sejauh mana mungkin pengertian kita tentang Tuhan, ya gak? Mungkin itu seperti perjalanan, setuju gak? Ya. Perjalanan Bro Jeff mungkin mendekat kepada Tuhan, makin lama makin dekat, mungkin kena pencobaan, jauh lagi, maju lagi, mungkin seperti itu kehidupan manusia. Tapi saya percaya kalau dengan apa yang Bro Jeff katakan, ketika kita masuk hadirat Tuhan, di sana kita akan lebih banyak mengenal Tuhan. Oke, thank you Bro Jeff. Ini satu luar biasa nih tentang keselamatan dan
lagi-lagi tentang penyembahan yang kita lakukan itu selalu ada hubungannya. Dan oke, dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan bro hari ini ya, menurut bro bagaimana kehidupan bro hari ini? Better kah? Or apakah sesuatu, apakah mudah hidup ini jadi enak kah? Atau jadi penuh pertentangan atau penuh pergumulan, atau apa yang dirasakan hari ini? Sebenarnya kalau dibilang hari ini better kah? Justru saya bayangkan gini, kalau saya tidak mengalami apa yang saya alami kemarin tentang proses Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan, saya justru nggak ngerti saya akan ada di mana hari ini. Nggak ngerti dalam artian nggak tahu akan separah apa hidup saya, rusaknya, sejahat apa hidup saya tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi lebih yang seperti itu sih. Kalau hari ini ya seperti yang tadi bro katakan ya, hari ini ya yang paling baik gitu. Yang paling baik hari ini, detik ini yang paling baik. Wah, luar biasa. Karena hari ini penting, karena menurut saya ada banyak dasar orang menjadi percaya kepada Yesus itu kurang tepat atau kurang lengkap ya. Dan biasanya ketika kurang lengkap, dunia akan menguji iman percaya mereka dengan apa yang mereka terima. Ya. Misalkan percaya Yesus untuk jadi kaya, ya enggak? Ya istilahnya kalau tidak punya pekerjaan, berarti kepercayaan Yesusnya ada yang salah. Gitu kan. Misalnya percaya Yesus pengen dapat jodoh, ya, bro dulu lah gitu. Percaya Yesus disembuhkan, sebenarnya itu nggak salah sih. Nggak salah sih memang. Nggak salah, cuman ada sesuatu yang terjadi ketika mereka mengimani hal yang mereka inginkan. Karena kembali tentang keselamatan ini yang nggak pernah kata bro tadi di skip ya. Karena banyak orang menjadi percaya karena disembuhkan, terus mereka jadi percaya. Terus ketika sakit lagi, iman mereka diuji lagi. Ya. Karena skip apa yang mereka harus mengerti sebenarnya tentang keselamatan dan kasih karunia yang Yesus berikan, yang begitu besar, yang diberikan untuk semua orang yang percaya. Nah ini yang menurut saya kurang lengkap. Bagaimana menurut Bro Jeff? Ya masing-masing kita manusia memang punya proses pengenalan akan Tuhan masing-masing yang berbeda. Dan ketika situasinya kayak segala situasi yang seburuk apapun Tuhan bisa pakai kan untuk menunjukkan keberadaannya terhadap orang itu. Dia situasi yang mungkin tadi berkaitan orang sedang sakit kah, sedang hopeless kah, sedang stres kah, sedang apapun itu, sedang dililit hutang kah ataupun apa. Cuman seringkali manusia terfokus sama masalahnya sendiri kan. Jadi bukan siapa yang bisa menolong dia, tapi siapa yang bisa tolong saya dulu gitu. Lebih seperti itu. Betul sekali. Nah makanya ini dasar iman yang kurang kuat, yang tidak cukup mereka itu karena kurang pengajaran yang diterima, terus kurangnya ya kalau memang makanan gitu ya, mereka kurang makan. Mereka hanya terfokus dengan satu hal yang mereka percayai. Oh Yesus menolong gitu kan. Sebenarnya Yesus memberkati. Yesus menyembuhkan gitu. Itu sebenarnya itu betul. Itu betul. Cuman ada momen yang memang hal ini yang saya angkat hari ini menjadi tema kita, yaitu tentang keselamatan, kasih karunia, yang jarang kita obrolkan tentang hal ini. Betul gak sih? Iya. Semuanya memang keskip sih, atau memang mungkin belum mereka justru belum mengenal ini. Jadi ini momen kita hidup di akhir zaman ini yang begitu susah begini. Saya dikasih beban oleh Tuhan untuk memperkenalkan lagi Injil yang sebenarnya, yaitu tentang keselamatan, tentang kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan buat kita semua. Dan ini yang dilupakan karena terlalu banyak penghakiman di dunia ini untuk setiap orang yang sedang diproses hidupnya, begitu kan? Karena ketika Yesus ngomong tentang ada orang Farisi yang tanya sama dia tentang
guru katanya kan, mungkin belum pernah baca ya, hukum apa yang terutama, Ya. tapi ada endingnya di dalam hukum Taurat. Bro tahu hukum Taurat kan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bla 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 bla. Tapi orang ini bertanya tentang hukum yang terutama. Dan Yesus jawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, Inilah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kata Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Betul kan? Nah, berarti ada yang lebih tinggi daripada yang paling tinggi di dalam hukum Taurat itu, yang terutama kata Tuhan, yaitu mengasihi Allah, Mengasihi Yesus. mengasihi Yesus. Betul. Betul. Ini yang harus kita sering katakan hari ini, yang harus sering kita beritakan kepada sahabat semua di rumah tentang pentingnya kita mengenal Yesus, bukan dari apa pengalaman kita lagi, tetapi dari apa yang Yesus lakukan. Itu yang harus kita pelajari. Setuju gak bro? Ya jelas itu sih. Firman Tuhan juga banyak perkataan Yesus yang sudah ditandai, yang artinya itu perkataan Tuhan sendiri, yang bro sendiri juga katakan kalau kita manusia bisa hidup dari semua perkataan Yesus. Pasti bisa. Makanya. Iya. Itulah luar biasa. Dan bro setuju gak? Berarti bro harus hari ini harus sering mengabarkan ini tentang keselamatan. Mungkin orang-orang percaya hari ini nggak perlu keselamatan mungkin, tapi di luar sana mungkin yang menyaksikan acara ini belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus, tapi dia perlu keselamatan. Mereka bingung mencari keselamatan dari mana gitu kan. Iya. Mereka bingung, gue mau selamat gimana gitu kan. Nah, kalau saya sih dulu ya, jadi saya kesaksian nih, nggak apa-apa ya. Dulu saya sih bingung, saya mau masuk surga tapi dosa saya banyak kan. Iya. Kan bingung gitu. Sedangkan manusia kalau mau masuk surga nggak boleh ada dosa. Satu titik pun. Waduh, Gimana bingung caranya? Gimana caranya? Di amal baik, amal buruk ditimbang. Waduh, nggak mungkin bisa deh. Kita sampai hari ini melakukan kebaikan itu, aduh susah banget. Kita bukan kebaikan hari ini. Kita sih jual-jualan sama banding-bandingkan sama itu yang dilakukan manusia sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya itu manusia hanya menghitung dan berhitung gitu kan. Iya. Sedangkan saya pengen masuk surga, gimana caranya? Dulu saya pernah dengar lagunya siapa, Julius Sitanggang tuh ya. Lagunya lagu jadul banget. Nggak ada yang tahu kali ini, para viewersnya nggak ada yang tahu. Itu orang mana ya, itu? Iya, terus dia hanya bilang Yesus penebus dosa manusia. Wah, asik juga nih. Yesus penebus dosa manusia. Wah, asik juga. Sampai hari ini semua lagu nggak ada yang seperti itu. Di lagu itu begitu simpel tapi begitu nancep sampai saya dalam hati bernyanyi-nyanyi. Yesus penebus dosa manusia. Enak banget ya kalau jadi ditebus. Jadi kalau hari ini ya sahabat-sahabat menyaksikan ini, engkau belum percaya dan mencari keselamatan, saya menemukan Tuhan yang bisa menebus dosa manusia. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yes. Syaratnya engkau percaya, bertobat, mengaku dosamu di hadapan Tuhan, terus engkau mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu, dan engkau tidak menghakimi semua proses hidup manusia. Saya percaya engkau mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Artinya semua dosamu ditebus. Tapi satu hal, kebaikan yang engkau lakukan, meskipun itu satu kali doang, itu tidak akan pernah dihapus dari hidupmu. Tuhan akan balaskan kepadamu. Jadi kalau engkau ingin diselamatkan, carilah orang atau Tuhan atau yang bisa menebus dosa dan kesalahanmu. Dan saya pastikan cuma Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia hari ini. Tapi manusia sering lupa apa yang Yesus lakukan. Makanya hari ini saya bicara dengan Project untuk bertukar kesaksian dan bertukar pengertian tentang apa itu keselamatan yang jarang sekali orang membahasnya. Oke, Project.
tentang dasar iman mereka yang tidak cukup dan pengajaran mereka yang masih kurang. Ada yang bisa di-sharing nggak untuk sahabat semua? Tuhan kan fair banget ya bro. Tuhan kan ada buat setiap orang. Iya. Dan Tuhan juga udah ngomong sih kalau semua manusia itu berdosa. Jadi misalkan gini lah, yang menghakimi dan yang dihakimi sama-sama udah berdosa. Iya. Ketika seseorang menghakimi berarti dia merasa dia nggak berdosa dong, karena dia menghakimi orang lain kan. Berarti lu yang berdosa gitu kan. Nah buat saya baru dapat sih minggu-minggu ini kalau yang menghakimi dan yang dihakimi itu sama-sama berdosa, dan Tuhan menebus kedua-duanya apabila kita mengaku dosanya dan juga mengampuni. Otomatis ketika ada pengampunan keluar seperti yang kita terima, pasti kita juga terima keselamatan itu. Dan untuk dasar iman memang ini hal yang sulit sih memang bro. Saya juga merasa iman saya juga enggak yang seperti apa. Bahkan Tuhan bilang sesawi. Mungkin saya enggak ada sesawi-sawi sama sekali. Tapi juga per 1 juta aja lumayan. Udah lumayan. udah nolong hidup saya banget gitu kan bro. Dan ya untuk dasar iman, ya berjuang lah buat hari ini. Tuhan bilang kan jangan lakukan dosa lagi. Saya juga berjuang. Saya berjuang. Kalau berdosa lagi? Minta ampun lagi. Kalau berdosa lagi? Minta ampun lagi. Tapi punya kesadaran tidak berniat melakukan dosa itu. Betul. Setuju saya. Jangan kita mentang-mentang tahu punya Tuhan yang pengampun, saya memanfaatkan pengampunannya untuk melakukan dosa. Itu namanya konyol kalau buat saya. Tapi orang konyol juga diselamatkan. Orang konyol juga diselamatkan. Itu luar biasanya Tuhan kita gitu bro. Kenapa? Itu kasih karunia yang menjadi satu garis merah di dunia ini. Ketika orang masuk ke sana ya dia mendapatkan keselamatan. Itu dia. Itulah adilnya Tuhan kita ya. Iya, itu fair banget. Tuhan di situnya fair banget. Oke, ini luar biasa lah. Kalau saya sih dapat pengertian begini, Bro Jeff. Kenapa manusia berdosa? Kenapa sih? Apa dasar manusia menjadi berdosa? Ya karena kenapa manusia ada di dunia ini karena dosa dasarnya. Manusia dibuang ke dunia ini karena manusia memang melakukan dosa. Ya. Malaikat Lucifer dibuang ke dunia ke bumi. Sama. Ya, karena dia melakukan dosa. Terus Adam dan Hawa berdosa, dia dibuang ke bumi, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kok manusia berdosa di bumi ini? Karena manusia dibuang sebenarnya ke bumi ini karena dosa. Tapi ya kita bersyukur Tuhan dari surga sana turun ya. Itu. Dia menghargai ciptaannya, dia mengasihi, mencintai, dia anggap semua manusia ini berharga dalam pandangannya. Lantas dia sebelum dia menyelamatkan manusia, dia menjelma menjadi manusia, ya. Meneliti kehidupan manusia, mengerti kehidupan manusia. Lantas akhirnya dia memutuskan bahwa manusia tidak bisa diselamatkan kalau tidak ditebus, betul kan? Akhirnya dia menebus dirinya dan yang percaya kepadanya ditebus dan diselamatkan. Itu amazing banget. Jadi kalau bro tadi bilang semua orang berdosa, yes, aku setuju. Karena apa? Poinnya karena memang manusia dibuang ke dunia karena dosa. Manusia udah terlahir jadi pendosa di hadapan Tuhan. Tapi hari ini dengan kasih karunia kita akan mendapatkan kemuliaan lagi dan kita akan berkepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, Bro Jeff, sebelum kita akhiri hari ini obrolan kita, ada sesuatu yang ingin Bro Jeff sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan ini tentang percaya, tentang keselamatan, tentang kasih karunia dan apa yang harus dikerjakan. Silakan. Ya, untuk para viewersnya Bro Firman nih, sahabatnya Bro Firman, hari ini memang dunia semakin jahat, semakin sulit untuk dijalani. Tapi saya juga melihat kalau Tuhan masih ada. Amin. Dan ketika Tuhan ada, tidak ada yang perlu kita takutkan.
Dan saya imani Immanuel itu benar-benar hidup atas hidup setiap kita. Saya berdosa, Anda berdosa, kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Secepat mungkin ingat aja, Tuhan pasti mengampuni. Pasti kita punya keberanian untuk datang. Jangan takut, jangan lari, jangan sembunyi. Datang sama Tuhan, minta ampun. Niscaya dosa Anda dan saya, Tuhan ampuni. Itu sih yang paling utama yang hari ini saya pegang. Wow, luar biasa. Terima kasih Bro Jeff. Dan sahabat, ingat ya, Bro Jeff udah bagikan, datang saja sama Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidupmu, saya sering katakan juga di dalam pelayanan saya, setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti dibarui, pasti diampuni. Siapapun dosa-dosa yang terjadi, Yesus sudah gambarkan ketika engkau membaca firman Tuhan, ada banyak orang, ada pelacur, ada pembunuh dan lain sebagainya. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan, yaitu pengampunan dari Tuhan. Dan hari ini sebelum saya akhiri, saya bersyukur hari ini bertemu dengan Bro Jeff. Terima kasih banyak buat obrolannya hari ini, dan jangan kapok, saya undang. Akan ada banyak kita bahas tentang keselamatan atau tentang hal yang lainnya, karena kita hidup udah tinggal sebentar lagi di akhir zaman ini. Mungkin saya merindukan Yesus datang di generasi kita, ya, karena itu harapan semua orang ya. Mungkin harapan Bro juga, karena kita kerinduan kita diangkat bersama-sama dalam kemuliaannya ya. Amin. Yang penting sahabat, hari ini jaga hatimu, belajar tentang keselamatan. Kalau engkau merasa engkau aku udah mengerti, belajar lagi, karena ada banyak hal yang harus digali dari pengertian tentang keselamatan yang kita hari ini terima. Jangan merasa cukup diri tentang belajar tentang hal ini, tapi akan terus belajar dengan mengobrol seperti hal ini. Ada banyak hal akan terungkapkan, dan saya percaya dengan obrolan yang hari ini ada banyak orang bisa diberkati dan jadi membuat lebih mengerti tentang apa yang kita terima hari ini daripada Tuhan. Percayalah, kebenaran itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Dan saya Firman Wahyudi hari ini undur diri dari hadapan sahabat semua. Sampai ketemu di channel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.